Hey ho pop gengs. Walt Disney memang terkenal dengan produk animasinya yang kebanyakan diadaptasi dari dongeng, tapi ini zamannya live action. Jadi suka tidak suka, sebagai sebuah bisnis mereka memang harus terjun ke sana. Makanya dalam film populer kali ini, kita akan mengintip proses pembuatan dari sejumlah live action Disney. Penasaran seperti apa? Yuk langsung disimak. Dalam pembahasan terawal, kita akan membicarakan animasi yang lumayan tua. Rilisan 1941, judulnya Dumbo. Bercerita tentang gajah sirkus dengan kemampuan terbang karena punya telinga yang besar. Ya, itu cerita yang agak absurd, tapi di sisi lain cukup menarik. Makanya pada 2019 lalu, Disney menggarap kembali Dumbo dalam versi live action dengan judul dan plot yang sangat mirip dengan versi terdahulu. Tentu meski tetap ada usaha untuk membuatnya sama persis, pada akhirnya tetap perlu beberapa penyesuaian karena memang ada beberapa adegan dari animasi yang teknisnya tidak bisa diterapkan dalam live action walau telah menggunakan teknologi CGI. Percaya atau tidak, pembuatan live action ini cukup rumit karena selain harus membuat set sirkus imajiner yang menyerupai versi animasi, tim produksi juga mesti meminta talent bernama Ed Osman untuk mengenakan kostum hijau sambil berjalan dengan kaki dan tangan selama 4 minggu dalam waktu 2-3 jam sehari untuk memerankan karakter Dumbo. Semuanya dilakukan agar sorotan sesuai dengan ukuran sang gajah dalam cerita, demi memudahkan pengerjaan CGI, hingga penghasilan gambar yang seperti ini. Tentu bukan hanya Dumbo yang dikerjakan dengan effort sebesar itu. Cerita Aladdin dari Kisah 1001 Malam yang versi animasinya dirilis pada 1992 lalu, akhirnya dapat versi live action juga di tahun 2019 dengan judul serta plot yang masih diadaptasi dari versi animasinya. Meski tetap dengan berbagai perbedaan di sejumlah adegan karena aspek teknis kayak Dumbo tadi. Oke, mari kita lihat proses pembuatan di balik layarnya. Seluruh lingkungan perkotaan dalam Aladdin tidak disorot dalam studio, tapi di luar ruangan demi mendapatkan pencahayaan natural dalam area pemukiman buatan yang hanya dibuat untuk keperluan syuting. Sedangkan untuk adegan aksinya, kalian bisa menemukan perpaduan antara teknologi CGI berbasis kromatik dengan teknik stunt yang mumpuni dari para kru dan cast, seperti dalam klip berikut ini. Ya, Aladdin memang sebagus itu, entah itu cerita maupun produk adaptasinya. Tapi Disney adalah tipikal bisnis yang punya minat ke banyak jenis cerita untuk dijadikan dagangan. Makanya di tahun 1967, mereka juga merilis animasi The Jungle Book. Beberapa dari kalian pastinya sudah tahu kalau cerita dari animasi ini adalah tentang seorang anak laki-laki bernama Mowgli yang selamat dari kecelakaan di sungai dan akhirnya dibesarkan oleh hewan-hewan di hutan. Nah, cerita dari Jungle Book tadi, plotnya hanya digunakan separuh dalam live action berjudul sama, rilisan 2016. Karena untuk versi ini, nuansa ceritanya lebih gelap dan penuh aksi, tidak seceria versi animasi. Meski begitu, tetap ada upaya untuk mendaur ulang sejumlah adegan ikonik dari versi animasinya. Sehingga untuk prosesnya, pembuatan live action satu ini bisa dibilang sedikit lebih rumit dari garapan Disney yang lain. Karena dengan banyaknya karakter hewan yang tampil, itu artinya ada banyak talent berkostum kromatik dan motion capture juga yang dibutuhkan. Because we had decided to make this
Dan lebih jauh lagi, butuh banyak seniman VFX selama pengerjaannya, serta butuh lebih banyak set dan peralatan untuk merampungkan produksinya. Baik, mari kita ke film selanjutnya. Ada Mulan, animasi tentang perjuangan perempuan dari China yang menyamar jadi laki-laki demi bisa ikut ke medan perang, sekaligus demi menghindar dari tradisi perjodohan. Nah, animasi Mulan ini dirilis oleh Disney pada 1998, sedangkan versi live actionnya rilis secara online di layanan streaming Hotstar pada 2020 lalu, dengan judul dan plot yang tentu masih mengikuti versi animasinya, namun dengan penyesuaian teknis di beberapa adegan. Lalu bagaimana dengan pembuatannya? Bisa dipastikan jika salah satu hal menarik dalam film ini adalah adegan laganya. Karena itu artinya para cast butuh latihan ekstra untuk meningkatkan kebugaran dan menguasai koreo. Meski tentu saja sulit untuk menghilangkan tradisi CGI dalam film modern, apalagi untuk film dengan genre kolosal yang kental sekelas Mulan. Well, kita sudah masuk di daftar terakhir, yang merupakan pembahasan spesial dalam video kali ini. Karena meski cerita yang jadi pembicaraan berasal dari animasi Sleeping Beauty rilisan 1959, yang jadi pusat ceritanya justru bukan karakter utama Aurora si putri tidur, melainkan sang antagonis Maleficent. Yap, benar sekali. Ini adalah salah satu dari beberapa live action Disney yang berhasil menembus pasar hingga 2 angsuran. Maleficent yang rilis 2014 serta Maleficent Mistress of Evil yang rilis pada 2020. Namun meski dengan judul yang seperti itu, cerita Sleeping Beauty masih jadi penggerak utama dalam film ini. Hanya sudut pandangnya saja yang bergeser ke Maleficent. Makanya kalau kamu jeli, pasti bisa dengan mudah menemukan beberapa kesamaan dengan adegan di animasi Sleeping Beauty. Lalu bagaimana dengan proses pembuatannya? Tentu akan lebih mudah memikirkan kalau hal terunik dalam film ini adalah setnya, mengingat latar ceritanya adalah negeri dongeng. Sayangnya bukan itu. Hal menarik dalam proses pembuatan film ini justru sihir Maleficent dan manuver aktifnya saat melakukan penerbangan.